Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusmarniati SPD, guru geografi di SMA Negeri 1 Pringgasila, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Mataram, di bawah bimbingan Ibu dosen Dr. Siti Sanisa MPD dan Guru Pamong Tohirin MPD. Melalui video ini, saya ingin menampilkan praktik pengenalan lapangan dengan menggunakan kurikulum Merdeka di fase E pada materi siklus air dengan menggunakan model pembelajaran Project Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat ya. Nah, untuk sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas inti doanya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, perwakilan aja ketua kelas, siapa yang tidak masuk temannya? Semua masuk, Bu Guru. Alhamdulillah semua masuk ya. Nah, masih ingat pelajaran kita di pertemuan kemarin? Masih ingat? Masih. Tentang apa? Siklus air. Tentang apa yang kemarin? Siklus air. Litasir ya. Nah, ada yang bisa apa itu litasir? Saya. Ya, silakan. Atmosfer adalah lapisan padat di bumi. Lapisan padat yang ada di permukaan bumi. Nah, ada yang bisa berikan contoh apa itu lapisan padat? Tanah. Tanah. Pada saat menggali tanah, apa yang ditemukan? Artikel apa ya? Kerikil. Kerikil, Pasir. pasir, Batu. batu, Air. Cacing. air. Ya. Nah, semua yang ada itu adalah partikel yang ada di dalam tanah. Salah satunya adalah air. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang air. Kalau di ilmu geografi disebut dengan hidrosfer. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD ini ya, ada tuh video pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama, menganalisis tahapan-tahapan dalam siklus hidrologi atau siklus air. Nah, di sini kita sekalian nanti ya, kira-kira nih tahapan apa aja yang kita lakukan ya untuk membuat nanti sebuah produk. Ya, produk itu adalah dalam bentuk gambar, yaitu tentang siklus hidrologi atau siklus hidrosfer. Apakah kalian bawa alatnya semua? Semua ya? Ya, bagus ya. Nah, itu yang pertama nanti. Nah, terus yang kedua, baru kalian setelah menganalisis nanti ya, mengetahui tahapan-tahapan dalam siklus air nanti dan kalian kerjakan di sini. Nanti langsung kalian terapkan nanti ya di kertas manila ini ya. Artinya ketika kalian udah tahu tahapannya, oh tahapannya ini yang pertama, oh ini. Nah, baru langsung kalian akan
Ya, dari tayangan video tadi, kira-kira pemikiran kalian apa tentang video tadi? Ada yang bisa? Ya, Dari tayangan video tadi saya bisa melihat kalau hujan itu ternyata ada yang deras, ada yang sedikit tidak deras atau berhenti. iya. Nah, dari video tadi itu adalah gambaran tentang hujan, ya. Nah, pertanyaan ibu sekarang, kenapa air di muka bumi tidak pernah habis? Ya, Karena adanya siklus air. karena adanya siklus Air. Ya, Karena hujan mengalami penguapan. hujan mengalami penguapan. Hujan adalah proses atau dari siklus air. Proses jatuhnya titik-titik hujan ke bumi. Nah, setelah air hujan turun ke bumi, terus apa yang terjadi? Menyerap air. Tanah menyerap air. Apalagi yang terjadi? Mengalami penguapan. Setelah itu apa yang terjadi setelah penguapan? Ya, apa? Terus apa lagi? Tanah menyerap air. Uap air naik ke atmosfer. Terjadilah proses hujan seperti yang kalian lihat di video tadi itu. Terus yang ketiga, kira-kira dampak dari hujan itu apa? Dampaknya bagi kehidupan. Menyuburkan tanaman. Apa lagi? Apa dampaknya? Ya, Dampaknya ada yang positif dan ada yang negatif. iya, ada dampak positif. Iya. Nah, dari apa yang kalian sampaikan tadi benar semua. Dan untuk lebih memahami lagi materi kita tentang hidrosfer, ya, Ibu akan bagikan LKPJ-nya. Nah, kita akan membuat kesepakatan dulu ya. Nah, pada saat nanti mengerjakan LKPJ atau tugas yang Ibu berikan, nah, jangan ada yang pertama, kalian tidak boleh mengganggu temannya. Ya. Yang kedua, ya, tidak boleh usir. Ya. Dan yang ketiga, kalian harus aktif ya, di dalam kelas. Ya. Sepakat? Sepakat. Nah, kalau mungkin nanti Ibu akan jelaskan. Ya. Nanti setelah kalian menganalisis tahapan dalam siklus hidrologi yang TP pertama, tujuan pelajaran kita yang pertama, dan nanti baru kalian akan terapkan dalam bentuk gambar yang udah kalian bawa dulu. Silakan dulu diskusikan dengan teman-temannya dulu. Nah, kira-kira ya, pada saat selesai produk, pada saat kita menyelesaikan produk, ya, menyelesaikan secara produknya ya. Nah, kira-kira apa yang kalian lakukan dulu? Sebelum kita akan presentasi ya hasilnya, ya kita tetap semangat semua berdiri saya. Ya,
Karena uang kalian
dibawa oleh angin ke yang lebih tinggi lagi. Lalu hujannya turun. Setelah hujannya turun, air akan mengalir. Nah, setelah air akan mengalir ini, kapasitasnya itu akan maksimal. Sudah mengalami maksimal, maka akan turun. Maka terjadilah runoff. Runoff adalah proses mengalirnya air di permukaan air. Setelah itu ada yang namanya perkolasi. Nah, perkolasi ini adalah proses menembusnya air hujan atau genangan secara gravitasi ke lapisan bawah. Lalu ada juga namanya infiltrasi, sama dengan perkolasi, tapi bedanya di sini kalau infiltrasi itu masih ke sungai, sedangkan perkolasi itu masih mendalam di permukaan, di dalam tanah. Lautan berkontribusi pada siklus air panjang. Seperti yang bisa dilihat di gambar, ini kan ganda program. Kontribusinya itu banyak sekali bisa kita lihat karena dimulai itu yang pertama itu dari permukaan laut sendiri, airnya. Lalu akan terjadi kondensasi. Air di permukaan laut itulah yang akan menjadi uap air atau kondensasi. Ada lagi, silakan. Ya, silakan. Infiltrasi adalah proses menembusnya air hujan atau genangan ke dalam atau menembus ke lapisan tanah.
pojok. Nah ini memberi pojok ya. Nah, mulai dari siklus pendek, ya tinggal kalian perhatikan di sana gitu. Ya dari siklus pendek udah sangat jelas sekali prosesnya, bahwa siklus pendek itu paling singkat ya prosesnya, itu mulai dari penguapan. Ya asal penguapan itu jelas. Nah tadi di sini kan tidak ada nih, ya, tidak ada apa namanya, tidak ada mataharinya, kok bisa langsung penguapan? Oh itu lupa dia. Ya. Nah jadi asalnya harus ada sinar matahari di sini. Nah itu yang sinar matahari. Nah dia mengajarkan panasnya ke laut. Nah nanti laut itu akan mengalami penguapan. Istilahnya adalah evaporasi. Nah setelah itu, nah terbentuklah titik-titik air ya, dalam bentuk awan. Nah istilahnya disebut dengan kondensasi. Nah kita berbicara dulu. Nah udah terbentuk nih, udah terbentuk kondensasi atau titik-titik air. Nah kumparan titik-titik air itu ya, itu tergantung warnanya. Kalau dia banyak, berarti warnanya hitam. Termasuk volume airnya banyak. Nah ketika dia udah tidak menampung, maka jatuhlah hujan. Nah hujan itu jatuh ke permukaan ini. Namanya siklus pendek. Kita gampang itu. Lanjut ke siklus sedang. Ketika hujan turun, nah selain dia jatuh ke permukaan, tapi juga lihat nih. Nah ini ada apa? Nah apa ini? Ya, tidak berdaratan. Iya, daratan tidak, dataran tidak ya. Nah seperti misalnya di sawah, ya. Mungkin dia langsung masuk ke danau ya. Lanjut ke siklus panjang. Kalau siklus panjang itu lebih panjang waktunya sehingga langsung terjadi hujan. Di sini ada pegunungan, nah di sini gunung es ini ya, pegunungan ya, gunung es. Bisa jadi karena bentuk air itu tidak hanya di air yang Oke, kesimpulannya Kak Ida baca dari siklus panjang. Yang pertama, sinar matahari. Panasnya sinar matahari menyebabkan evaporasi, lalu adveksi, lalu kondensasi, dan dibawa angin ke dataran yang lebih tinggi, lalu terjadi presipitas. Setelah itu terjadi runoff, runoff, ada perkolasi, lalu infiltrasi, dan kembali lagi ke laut. ya, teman. Iya. Nah, semoga pembelajaran kali ini ya bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan Ibu mengucapkan terima kasih banyak ya karena kalian hadir ya, untuk belajar pada siang hari.